Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran IPAS, materi transfer energi makhluk hidup. Tujuan mempelajari materi ini yaitu untuk menganalisis proses transfer energi yang terjadi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yuk kita simak, apa sih transfer energi makhluk hidup? Bagaimana transfer energi terjadi dalam suatu ekosistem? Sebelum ke sana, kita harus tahu dahulu apa sih transfer energi. Transfer energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dimulai dari sinar matahari, berlanjut ke produsen, kemudian ke konsumen, dan terakhir ke dekomposer. Apa saja sih transfer energi makhluk hidup yang akan dibahas? Yang pertama, setelah kalian mengetahui apa itu transfer energi, selanjutnya rantai makanan. Nah, di sini siapa yang tahu rantai makanan? Kalau rantai makanan itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidup. Pada rantai makanan terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen itu apa sih? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanannya sendiri. Kemudian, apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya, di mana pada konsumen itu ada yang berperan sebagai konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer ini merupakan organisme yang memakan produsen. Lalu, konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan organisme yang memakan konsumen primer. Kemudian, konsumen tersier. Konsumen tersier yaitu organisme yang memakan konsumen dua atau tingkat di atasnya. Kemudian, dekomposer. Apa sih dekomposer? Nah, dekomposer merupakan spesies terakhir dalam rantai makanan yang berfungsi menguraikan bahan organik menjadi zat anorganik. Nah, bisa dilihat kan pada contoh gambar tersebut ada rantai makanan, ada produsennya, ada konsumennya, ada dekomposernya, di mana produsennya itu yaitu tumbuhan, rumput. Kemudian konsumen primernya tikus, konsumen primer memakan produsen. Kemudian konsumen sekunder ular, ular memakan tikus. Kemudian konsumen tersier burung elang memakan ular. Dan terakhir ketika elang mati akan berubah menjadi pengurai atau dekomposer. Nah, dekomposer ini menjadi nutrisi untuk makanan nanti produsen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video sebelumnya mengenai rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu apa sih? Jaring-jaring makanan adalah jaringan dari beberapa rantai makanan yang terhubung dan tumpang tindih.
Tujuan dari jaring-jaring makanan itu untuk menguraikan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Nah, bisa dilihat kan dari contoh tersebut terdapat beberapa rantai makanan yang digabung menjadi jaring-jaring makanan. Nah, di sana ada keterangannya kalau yang berwarna hijau itu sebagai produsen, yang diberi keterangan warna biru itu sebagai konsumen, dan yang warna merah itu sebagai pengurai, di mana produsennya ada rumput, ada biji, ada tumbuhan ya, bunga. Kemudian yang berperan sebagai konsumen ada marmut, ada serangga, tupai, ayam kaki besar, rusa, beruang, elang. Dan terakhir pengurai. Pengurai di sana hanya jamur. Lalu matahari, di mana mataharinya sebagai sumber energi untuk tumbuhan, yaitu untuk produsen. Kita lanjut ya, materi selanjutnya mengenai transfer energi makhluk hidupnya. Masih siap menyimak? Yuk kita lanjut. Lalu apa sumber utama energi? Nah, tadi kan udah dibahas tentang definisi transfer energi, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Ternyata sumber utama energi itu pada suatu ekosistem di muka bumi ini yaitu cahaya dan panas matahari. Nah, cahaya dan panas matahari ini menjadi sumber energi bagi tumbuhan yang merupakan produsen, di mana tumbuhan mengalami proses fotosintesis. Karena cahaya matahari diubah oleh tumbuhan menjadi gula dan oksigen sebagai sumber pembuatan makanannya. Apabila kebutuhan tumbuhan sebagai produsen terpenuhi, maka kebutuhan konsumen juga akan ikut terpenuhi. Maka dari itu, sumber utama energi yaitu cahaya dan panas matahari. Kemudian bagaimana skema transfer energi? Nah, skema transfer energi kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya kalau sumber utama energi itu tetap cahaya dan panas matahari. Nah, di mana cahaya dan panas matahari ini menjadi sumber makanan bagi produsen. Nah, di sini produsennya tumbuhan. Kemudian si tumbuhan ini nantinya akan menjadi makanan untuk menghasilkan energi bagi konsumen. Konsumennya di sini bisa dilihat contohnya hewan. Nah, setelah itu konsumen ini apabila mati akan berubah menjadi dekomposer. Nah, ternyata dekomposer ini juga apabila pada skema transfer energi ini dibutuhkan sebagai nutrisi untuk produsen. Nah, seperti itu skema transfer energi. Tetap dari sumber energinya cahaya dan panas matahari, dilanjut ke produsen, dari produsen ke konsumen, dari konsumen ke dekomposer, dan dekomposer ini menghasilkan nutrisi bagi produsen. Itu dia skema transfer energi. Apa sih piramida makanan? Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Pada piramida makanan ini, sama halnya seperti rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Namun bentuknya saja yang berbentuk seperti piramida. Pada piramida makanan, bagian paling bawah atau disebut juga tropik terbawah itu ditempati oleh produsen. Nah, produsen ini kan yang menghasilkan makanan sendiri. Lanjut ke tropik keduanya ditempati oleh konsumen primer atau konsumen tingkat 1, di mana konsumen primer ini langsung memakan energi dari produsen.
Biasanya pada konsumen tingkat 1 ini ditempati oleh hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Lanjut ke tropik ketiga, tingkatan ketiga ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini atau disebut juga dengan konsumen tingkat 2 memakan energi dari konsumen primer. Biasanya pada konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 ini adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Hewan-hewannya masih berukuran sedang. Lanjut, semakin ke atas, semakin mengerucut atau tropik keempat, yaitu konsumen tersier. Disebut juga konsumen tingkat 3, konsumen final atau puncak, di mana konsumen tingkat 3 ini memakan 2 tropik di atas tingkatannya, atau biasanya ditempati oleh predator. Nah, bisa dilihat kan perbedaan gambarnya, semakin ke atas, semakin mengerucut. Itu dia piramida makanan. Nah, itu dia materi mengenai transfer energi makhluk hidup pada mata pelajaran IPAS. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar, jangan pantang menyerah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.